Apa zikirnya yang paling bagus? Ya Ghaffar, ya Ghafur, itu sudah biasa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih sudah biasa. Maka kalau zikir kita sudah 40 tahun ke atas, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Itu zikir Bapak Ibu 40 tahun ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, orang tua kami, jemaah salat subuh yang insyaallah kita doakan kepada Allah semoga kita senantiasa dalam curahan rahmat dan keberkahan. Nanti kita tutup mata kita menghadap Allah, semua kita mendapatkan berkat yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menjadi gelar husnul khatimah, penghabisan yang baik. Orang yang meninggal husnul khatimah, dia tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Dia akan diselamatkan dari azab kubur. Dia akan dipermudah besok dihisab. Dia akan mudah melewati titik shiratal mustaqim. Dan insyaallah mudah-mudahan kita termasuk golongan yang reuni akbar besok di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil tiketnya, salah satunya bersolawat kepada beliau sebanyak-banyaknya dengan bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi subuh ini kembali kita ucapkan syukur kita kepada Allah. Dipilih Allah kita pada subuh yang mulia ini menjadi hamba-hamba yang taat insyaallah. Dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang masih hidup sampai detik ini, tidak semua Allah pilih untuk digerakkan hati dan untuk melakukan ketaatan
Apalah artinya guna ilmu yang banyak tapi tak bisa diamalkan, itu bertanda ilmu itu dicabut barokahnya. Jadi ayah ibu yang dimuliakan Allah, jangan bersedih ketika ilmu kita sangat sedikit. Ada salah satu yang bisa menghibur hati kita semua. Tetap hukumnya kita wajib, kata Rasulullah, menuntut ilmu. Tapi ketika ilmu yang dituntut karena usia tak mampu lagi akal pikiran menangkap, disuruh pun menghafal tak mampu lagi mungkin pikiran kita untuk memprosesnya, jangan bersedih. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Ahabbul a'mali ilallahi adawamuha wa ibqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling disukai oleh Allah adalah sesuatu amal yang sedikit, tapi amal yang sedikit ini dilakukan secara terus menerus, dilakukan secara kontinu, dilakukan secara berkesinambungan, maka itu yang akan mengundang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa amal yang sedikit kalau dilakukan terus menerus Allah suka, Allah ridho, Allah senang melihat hamba? Karena Bapak Ibu salah satu alasannya, kita contohkan umpama ada seorang ibu yang suka berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebahagian berzikir dia sekali sepekan, tapi sebelum subuh dia buat 1000 kali. Tapi hanya sekali sepekan, katakanlah subuh Jumat saja, subuh Sabtu, subuh Ahad, Senin, tak ada dia berzikir itu lagi. Mana yang disukai Allah? 1000 kali tapi sekali sepekan, dibandingkan hanya 100 kali tapi setiap menjelang subuh. Pasti Bapak Ibu, yang disukai Allah adalah rutinnya. Apa alasannya? Karena tidak tahu kita Bapak Ibu, amal yang nomor keberapa yang akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu sedikit pun amalnya rutinkan, mana kata orang tua yang disebut dengan barokah, di saat Allah terima amal itu, disitulah baru bisa merubah perilaku dalam kehidupan kita. Maka sungguh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan juga hadis kajian rutin kita, tapi ini sedikit kita singgung supaya kita rutinkan amal-amal yang sedikit. Jangan pernah anggap sepele, karena kita tidak tahu amal zikir yang keberapa yang akan diterima Allah dan yang akan mengundang ridho Allah. Maka kalau Bapak Ibu pikir-pikir hidup ini hanya sekedar berputar-putar itu saja, nanti habis subuh ini masih hidup kita, datang zuhur lagi. Nanti habis zuhur masih hidup, datang asar lagi. Habis asar, maghrib lagi. Nanti maghrib, isya lagi. Masih hidup juga, kiamat dunia belum, mutar, subuh lagi. Makan, minum, tidur, bangun. Sebenarnya Bapak Ibu, itu saja hidup ini berputar-putar. Maka kalau dibangsakan ke amal, jangan pernah katakan engkau bosan untuk beramal, karena memang hidup ini terus berputar-putar itu saja. Apa yang berubah Pak Ustaz? Usia, umur yang kita gunakan ini, apakah ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah. Ibu-ibu, apa kabar subuh ini yang di belakang? Sehatnya kan? Ustaz ada pertanyaan sama ibu-ibu. Kajian rutin kita Jumat ke-4 pekan semalam, Ustaz sudah kasih Bapak Ibu satu amalan. Apakah sudah ibu amalkan? Jangan-jangan itu pun sudah lupa ibu-ibu. Khawatir saya. Kalau bapak-bapak insya Allah tidak khawatir saya. Yakin saya masih. Apa amalannya kemarin ibu?
istighfar yang paling singkat kita bagi menjadi 2 kemarin, tapi supaya tidak menyulitkan bagi yang sudah tua, diusahakan sependek mungkin istighfarnya. Bukan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, bukan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, bukan astaghfirullah, bukan istighfarnya lagi, tapi dibuat sependek mungkin. Apa bunyinya kemarin ibu-ibu? Ya Ghaffar, ya Ghafur. Ada enggak sebelum azan subuh tadi diamalkan paling tidak 100 kali? Ada yang mengamalkan, ada yang belum mengamalkan. Tandingannya kemarin kita buat Bapak Ibu. Hadis Nabi kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sebelum subuh 100 kali. Kita buat bandingannya, mana yang lebih cepat melembutkan hati dan mampu meneteskan air mata. Apakah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dibanding dengan kalimat-kalimat istighfar? Kita sudah praktekkan lebih cepat, hati lunak, hati lembut, dan lebih memudahkan air mata menetes membaca istighfar dibandingkan membaca zikir-zikir yang lain, termasuk tasbih dan tahmid Bapak Ibu. Tapi ini yang sudah mengamalkan. Kalau belum diamalkan, belum lagi. Tapi kalau sudah mulai diamalkan, itulah yang disebut kalau dalam ilmu tasawufnya ada orang-orang yang bertalazzus. Siapa yang bertalazzus itu berlezat-lezat dalam ketaatan. Maka sebahagian orang melihat kalau tidak paham, kenapa pas orang baca istighfar itu sekali tarik nafas astaghfirullah, lama dia diam, tapi ditengok rupanya sudah mengalir air matanya di pipi, basah sampai sajadahnya, padahal baru sekali yang dia ucap dari lisan. Karena konek ke hati. Dan sebahagian ada lagi ketika dia baca nanti istighfar, kemudian banyak orang bertalazzus dengan zikir lain seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa Pak Ustaz kalau bahasa orang sebahagian ada cemeh saya dengar? Ada orang yang berzikir la ilaha illallah itu ada macam orang bawa mobil. Ada katanya gigi 1, gigi 2, gigi 3. Pas gigi 5 lari 120, lari 160. Dia tak paham Bapak Ibu. Yang paham itu adalah orang-orang yang mampu bertalazzus, berlezat-lezat dengan Allah. Dalam tasawuf itu ada disebutkan talazzus, bermakna kalau ada orang yang sampai menggeleng-gelengkan kepala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, makin lama makin cepat, makin lama makin cepat, sehingga dia tak sadar fisik yang bergerak tadi karena dia sudah connect dengan Allah, maka dia hilang kecintaan kepada dunia, hilang ingatan kepada dunia, dia sedang bersenang-senang dengan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, itu bagi orang yang paham. Kalau dia tidak paham, maka muncul ucapan seperti tadi. Ku tengok kalian berzikir kadang-kadang macam kalian bawa mobil. Gigi 1, la ilaha illallah. Gigi 2, la ilaha illallah. Masuk gigi 3 lagi, la ilaha illallah. Masuk gigi 4, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak paham tapi dia mengejek. Tapi itu kadang-kadang ilmu tak sampai dia kepada kalimat talazzus Bapak Ibu. Kapan baru itu didapatkan? Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harus ada ilmunya, dan salah satunya adalah merutinkan zikir yang pernah kita dapatkan ilmu. Kalau nggak dirutinkan tidak bisa Bapak Ibu. Nah, kita tambahi hari ini Bapak Ibu, kalau orang yang sudah 40 tahun ke atas macam umur ayah mamaku ini, kalau kami
kami sama Bang Zuki sama Pak Imam kan sama Bang Putra ini masih bawa 40 kami. Tapi zikir ini lebih dominan, lebih bagus Bapak Ibu baca-baca kalau 40 ke atas. Kami pun yang menjelang 40 ini dari sekarang dilatih. Apa zikirnya yang paling bagus? Ya Ghaffar, Ya Ghafur, itu sudah biasa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih sudah biasa. Maka kalau zikir kita sudah 40 tahun ke atas, Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Itu zikir Bapak Ibu 40 tahun ke atas. Ibu sudah amalkan apa belum zikir ini? Namanya zikir tetap istighfar, mengingat Allah dengan cara minta ampun kepada Allah. Coba Bapak Ibu kita baca 3 kali. Ustaz doakan gampang ayat Ibu menghafal dan mengingat. Kalau saya tulis pun tidak akan Bapak Ibu baca itu, yakin saya. Paling-paling keluar dari masjid nanti lupa lagi Bapak Ibu. Kita ambil berkah subuh, Ustaz pandu kita baca sama-sama 3 kali. Mudah-mudahan nanti sampai akhir ayat istiqomahkan zikir istighfar ini. Yang sudah dapat alhamdulillah, yang belum dapat nanti terus berusaha. Bekal kita besok menghadap Allah. 1, 2, 3. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Zikirkan itu Bapak Ibu di usia senja ini ya. Jadi Pak Ustaz, kalau itu dizikirkan apa besok yang kita dapatkan? Bapak Ibu, pertama, istighfar ini kalau dia dilakukan di beberapa tempat atau keadaan, istighfar itu bukanlah sekedar menghapuskan dosa. Tapi kadang istighfar itu adalah meminta-minta kepada Allah supaya Allah sempurnakan amal cacat yang kita lakukan. Contoh, kenapa Pak Imam habis setiap sholat itu pandu kita pelan-pelan zikir sholat itu? Saya Bapak Ibu alhamdulillah sangat suka dan saya sangat-sangat apresiasi itu. Biarpun imam kita masih muda, pelan dibacanya zikir itu. Ini membantu jamaah, membantu Bapak Ibu. Karena pendidikan kita tidak sama Bapak Ibu. Ketika pandai dibuatnya zikir itu pelan-pelan, di situ kesempatan Bapak Ibu sekaligus menghafalkan zikir-zikir habis sholat. Maka Bapak Ibu habis sholat tadi apa dibaca imam setelah biasa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling sedikit diulang Pak Imam tadi 3 kali setiap sholat fardu. Dan kita pun Bapak Ibu sudah dari lahir kita lakukan ini. Apakah istighfar habis sholat itu memang kita mohon ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah? Bapak Ibu, tidak itu. Karena dia hal keadaannya Bapak Ibu mulai dari takbiratul ihram tadi sampai salam. Bapak Ibu kan sedang sholat, Ustaz kan sedang sholat. Di mana Bapak Ibu mulai dari takbiratul ihram sampai salam kita melakukan dosa? Apakah ketika sholat tadi kita mengambil harta orang? Tidak mungkin. Apakah ketika sholat tadi mohon maaf Bapak Ibu kita melakukan sesuatu dosa dengan anggota tubuh kita ini? Tidak mungkin. Paling-palinglah pikiran kita ini melayang-layang pikirkan
Padahal dia tak tahu, termasuk Ustaz Kuti ini, mulai saya tadi Bapak Ibu dipandu sama imam, usolli fardhu subuhi rak'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Begitu beliau takbiratul ihram, sama juga dengan makmum yang di belakang, saya pun termasuk tadi. Lama saya baru bisa menetapkan kalau kita mazhab Syafi'i dengan yang tidak bergala, meyakinkan bahwa samanya ucapan dan melintas niat di dalam hati, memastikan itu lama terjadi. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz lama-lama takbir? Karena saya baru mazhab Imam Syafi'i. 3 perkara harus melintas dan harus sesuai dengan niat yang akan melintas dari kalimat A sampai B. Kalau itu tak bisa diulang lagi. Kawan sebelah tak mau dia itu Ustaz, tak apa-apa, tinggal pilih saja. Dia begitu tegang, Allahu Akbar, silahkan saja. Tapi amalkan sesuai yang kau yakini, jangan pernah menyalahkan orang lain. Ini ilmunya yang mau diambil. Begitu saya Bapak Ibu takbiratul ihram, Allahu Akbar, saya baca Allahu Akbar kabira, doa kita. Bagi Bapak Ibu yang baca Allahu baik, terserah kita juga. Begitu saya simak bacaan imam tadi, Allahu Akbar. Lanjut baca ayat dia tadi, Allahu Akbar. Sampai Bapak Ibu ruku, bangkit, sujud, duduk antara 2 sujud, sampai salam salat subuh di tadi. Apa Bapak Ibu yakin mulai dari takbir sampai salam kita terus connect mengingat Allah? Jawabnya saya pribadi Bapak Ibu, tidak. Apa yakin Bapak Ibu bacaan Fatihah imam tadi sudah mewakili bacaan kita semua? Insya Allah, karena kita berjamaah. Apakah ketika Pak Imam semua baca Fatihah tadi kita ikut menerjemahkan, memahami dengan khusyuk? Tidak, termasuk saya. Karena kehusukan terukur, belum lagi cerita gerakan fi'linya, rukunya, bangkitnya, sujudnya, belum lagi cerita rukun qauli, fi'linya, dan juga qalbinya. Di situ sudah banyak dapat kecacatan amal kita. Maka bukanlah kita baru melakukan dosa kemudian baru kita baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar habis sholat sama dengan memohon sama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni ya Allah pikiranku yang lalai tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni rukuku yang kurang pupuk tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni ya Allah i'tidalku tadi. Ampuni ya Allah kecacatan kekurangan sujudku, duduk antara 2 sujudku. Dan ampuni ya Allah segala kelalaian hati dan pikiranku. Dijawab habis sholat, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa artinya Bapak Ibu? Jangan anggap sepele, paling tidak istighfar 3 kali setiap habis sholat. Apa sebab? Kita istighfar habis sholat bukan karena barusan melakukan dosa, tapi kita istighfar habis sholat memohon, ya Allah, tutupi, maafkan cacat amal yang barusan aku lakukan. Mana tahu baca Fatihahku kurang fasih, maafkan Fatihahku ya Allah. Mana tahu rukuku kurang pupuk, maafkan itu ya Allah. Mana tahu tadi bacaan kurang firli warhamni terlalu cepat, 8 yang membaca baru 5 sudah Allahu Akbar lagi. Maafkan yang 3 lagi, sempurnakan itu ya Allah. Itu bermakna istighfar habis sholat. Biasa kita Bapak Ibu selalu baca istighfar ini habis melakukan dosa. Contohnya apa? Tidak bisa kontrol emosi ke anak, naik tensi Bapak Ibu, dasar memang kau ini, keluar kata-kata yang tak senonoh diucapkan, marah, kemudian sampai bapak menempeleng anak. Habis ditempeleng bapak duduk menyesal, astaga
Astagfirullah. Rupanya dari sudah digoda sama setan saya. Meluap emosi ketika hadis itu berkelahi, hadis itu duduk. Astagfirullah. Banyak orang dia pikir baru saja melakukan dosa, terlanjur buat dosa, barulah dia bacakan istighfar. Padahal dalam ketaatan, dalam amal pun Bapak Ibu dianjurkan kita membaca istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mau tak mau sebelum kita meninggal, tolong Bapak Ibu kita sama-sama hafalkan betul Sayyidul Istighfar seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim. Sekali saja kita baca ini, diulang-ulang kajian ini sama guru-guru kita, dan hari ini pagi ini Ustaz tekankan kembali. Sebelum kita meninggal Bapak Ibu, kita pahami dan kita hafalkan Sayyidul Istighfar ini. Sayyidul Istighfar, penghulu dari sekalian istighfar, dan itu yang diamalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua hadisnya. Ada orang berpikir Nabi Muhammad itu Ustaz, hadis pertama istighfarnya sehari semalam hanya 70 kali. Hadis yang kedua 100 kali. Jadi ada orang berpikir, aku mampu Pak Ustaz istighfar itu sampai 1000 kali. Nabi Muhammad kok sedikit kali, cuma 70 sampai 100 kali. Nabi kita itu Bapak Ibu istighfarnya tidak macam kita. Astagfirullah, astagfirullah, sambil nengok kipas angin pun istighfar, sambil nengok langit-langit kubah masjid pun istighfar. Nabi kita itu begitu dia istighfar, yang dibacanya bermacam-macam, tapi yang dirutinkan Nabi itu adalah Sayyidul Istighfar. Kalau sampai kita semua ini tak dapat Sayyidul Istighfar, ayo Bapak Ibu berjuang. Nanti satu Ustaz kasih kelebihannya supaya paham sedikit Sayyidul Istighfar. Di Jumat besok pas kajian rutin kita baca lagi nanti kitabnya, nampak keluar kehebatan Sayyidul Istighfar. Salah satunya Bapak Ibu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ibu-ibu udah dapat ini Sayyidul Istighfar ini? Belum lagi. Hafalkan itu sebelum meninggal kita ya. Kalau dibaca ini sekali penuh dengan keyakinan, keimanan, paham kita Sayyidul Istighfar ini, kalau dibaca di siang hari, meninggal hari ini, dijamin kita masuk surga. Kalau dibaca di malam hari sekali saja penuh dengan keyakinan, keimanan kepada Allah, dijamin kita masuk surga. Kalau tidak sampai dulu kita ke besok hari. Malam dibaca, meninggal malam itu tidak sampai siang. Siang dibaca, meninggal siang itu tidak sampai ke malamnya. Kita insya Allah dijamin oleh Nabi masuk surga. Hafallah, ini barang berkah. Penutup. Kenapa Sayyidul Istighfar ini luar biasa Pak Ustaz dengan istighfar lain? Satu, Ustaz kasih sama Bapak Ibu. Wa abu'u bizambi. Sebelum itu disingkungnya tentang abu'u laka binikmatika alayya. Bahasa orang ujung batunya Bapak Ibu, ya Allah, berikan aku kemaafan, keampunan. Banyak nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku, tak sebanding dengan ketaatan yang aku lakukan kepadamu. Salah satu isi Sayyidul Istighfar itu sederhananya, banyak nikmat yang sudah Kau berikan kepadaku ya Allah, tapi tidak sebanding dengan ketaatan. Tidak usah dulu cerita yang datang belakangan, yang ada dalam diri kita di Bapak Ibu. Mata ini mana lebih banyak dia Bapak Ibu kita gunakan terhadap yang diridhoi Allah dibanding yang tidak diridhoi Allah. Telinga
hari ini Bapak Ibu, mana banyak kita gunakan yang diridhoi Allah dengan yang tidak diridhoi oleh Allah. Mulut ini Bapak Ibu, mana lebih banyak kita gunakan hal yang diridhoi Allah dibanding yang tidak diridhoi oleh Allah. Artinya, ya Allah, nikmat yang sudah Kau berikan ini tidak sebanding dengan amal yang aku lakukan. Ada di atasnya sedikit lagi Bapak Ibu. Apa itu? Aku terima nikmat pemberianmu ya Allah, tapi dengan nikmat ini aku menentangmu ya Allah. Inilah yang banyak Bapak Ibu kita lakukan. Masih bisanya ngomong dibuat Allah mulut ini, bukannya digunakan untuk berzikir, bukan digunakan baca Quran, tapi digunakan mengata-ngatai orang. Bayangkan Bapak Ibu. Padahal yang punya lidah, yang punya gigi, punya mulut ini, kita semua kalau ditanya, siapa yang kasih mulut kita ini? Allah. Siapa yang kasih buah mata kita ini? Allah. Siapa yang kasih telinga ini? Allah. Siapa yang punya diri kita ini? Kita semua mengatakan Allah. Tapi kita katakan di lisan yang punya diri ini Allah, tapi badan diri kita ini kita gunakan menentang Allah. Yang bisa menjinakkan itu Bapak Ibu adalah sayyidul istighfar. Menyadari bahwa ya Allah, setelah Kau titip nikmat ini kepadaku, mampukan aku untuk melakukan yang Engkau ridho. Itu yang diminta Bapak Ibu. Ya Allah, 60 tahun usia hari ini, mata ini entah apa-apa yang sudah dia tengok, telinga ini entah apa-apa yang sudah dia dengar. Kalau pikir-pikir kaki ini entah kemana-mana sudah dibawa melangkah. Entah sudah apa yang dilakukan dua tangan ini. Jawabnya adalah sayyidul istighfar. Salah satu yang Ustaz berikan subuh ini makna sayyidul istighfar. Banyak aku terima nikmat-Mu ya Allah, tidak sebanding dengan ketaatan yang aku lakukan kepadamu ya Allah. Di atasnya banyak nikmat Kau berikan kepadamu ya Allah. Dengan nikmat ini kadang aku menentang Engkau ya Allah. Alangkah Bapak Ibu, memang durhakanya manusia ini. Sedangkan kita ke anak, kita fasilitasi dia, padahal tidak semua yang dia minta mampu kita lakukan. Padahal ketika dia melakukan satu kesalahan saja, marahnya kita luar biasa, meluap emosi kita Bapak Ibu. Tapi Allah, berulang-ulang kita lakukan salah. Ini hebatnya Allah. Banyak fasilitas yang dia kasih, tidak kau minta pun sudah dia berikan. Kalau ditanya Bapak Ibu, kapan Bapak Ibu meminta jantung sama Allah? Tidak ada kita minta Bapak Ibu. Kapan kita minta paru-paru, ginjal, usus kita ini? Tidak ada Bapak Ibu. Lahir kita sudah Allah setting, sudah Allah baguskan semua. Tinggal membawa itu untuk mentaati dia. Banyak juga orang yang tak mau taat sama Allah. Tapi ketika itu pun dia lakukan, masih tetap Allah sayang. Tidak apa-apa. Betullah Allah itu maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Insya Allah Bapak Ibu, nanti akan kita turunkan terus itu sayyidul istighfar. Apa makna-makna di dalamnya nanti akan kita baca dalam kitab kita insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sama-sama kita ambil yang tiba pengajaran dari tausiah ini. Jangan malas-malas beribadah sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Apa sebab? Pertama, karena ilmu yang barokah itu ilmu yang dapat kita amalkan, merubah perilaku kita ke arah lebih baik. Yang kedua, jangan sepelekan amal sekecil apapun dan tahu kita amal nomor berapa yang akan mengundang ridho Allah, yang akan diterima oleh Allah. Yang terakhir, tolong Bapak Ibu hafalkan sayyidul istighfar. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa kita istiqomahkan dan mohon dimaafkan tentu banyak kesalahan dalam penyampaian, keterbatasan ilmu kebodohan kami, pastilah ada kesalahan dalam penyampaian ini. Mohon Ustaz Bapak Ibu dimaafkan, diizinkan dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha